Karena kita akan tergoda untuk menghitung-hitung apa yang Tuhan sudah buat bagi kita saat ini juga, sesuai atau enggak dengan keinginan, harapan, dan doa-doa kita. Kalau doa kita nggak dikabulin, kita nggak punya alasan buat bersyukur. Kalau Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa kita, mau ngomong apa lagi ketika bersyukur? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya mau bertanya satu pertanyaan lagi untuk Anda. Apakah Anda sudah memiliki hati yang bersyukur? Hati yang apa, Romo? Hati yang bersyukur. Waduh, Romo, boro-boro Romo bersyukur. Ini baru tengah bulan aja, dompet udah cekak. Besok harus bayar anak sekolah, bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil, dan lain sebagainya. Belum aja kebayar, udah kemarin anak sakit, harus dibawa ke dokter, harus nebut obat, apalagi sampai diopnam. Belum lagi Romo baru aja mengalami kehilangan orang yang dikasihi, baru saja kehilangan pekerjaan, baru saja kehilangan barang yang sangat kita sayangi. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang ya akhir-akhir ini semakin sulit bagi kita untuk bersyukur. Maka dari itu banyak umat beriman ketika saya berbicara, apakah kita sudah bersyukur? Lengkapilah doa-doa kita dengan syukur. Pertanyaannya langsung adalah, Romo, apa yang bisa disyukuri? Saya nggak mau, Romo, rasa syukur dalam doa-doa saya itu basi kayak nasi kemarin. Karena apa? Cuman pura-pura aja. Cuman itu-itu aja. Cuman bersyukur tapi kosong. Kayak pepesan kosong. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya pada hari ini dalam video ini menjelaskan kembali apa sih arti bersyukur dalam doa. Nah, ketika kita bersyukur dalam doa, apa sih yang kita katakan? Apakah cukup Tuhan saya bersyukur, Tuhan saya berterima kasih buat hidup yang kau beri, untuk pertolonganmu. Terus apa lagi ya Romo? Kayaknya Tuhan belum ngasih apa-apa juga yang lain lagi. Kita kehabisan kata-kata untuk bersyukur. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau bisa dalam doa, dalam presentasi doa kita, coba usahakan minimal seimbang antara rasa syukur terima kasih kita dengan permohonan kita. Kalau selama ini Anda berapa persen? Iya juga ya Romo ya. Bersyukurnya cuma 2-3 kalimat, sisanya permohonan, permintaan, tuntutan kepada Tuhan. Dan keluhan-keluhan pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan membacakan untuk Anda semua satu Mazmur. Kan kalau Mazmur adalah buku doa. Nah dari sini kita bisa belajar nih. Dalam 150 bab kitab Mazmur, kita bisa melihat ada satu doa yang lebih banyak bersyukurnya. Bahkan saya mau mengatakan semuanya itu sebuah ungkapan syukur daripada permohonannya. Dan apa yang akan diterima oleh orang yang berdoa dengan penuh rasa syukur? Dikatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi orang yang dalam doanya senantiasa bersyukur, dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, membuat dirinya memuji Tuhan. Dia juga mengajak semua ciptaan di muka bumi ini untuk memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan itu baik. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya kalau kita bersyukur dalam doa, itu nggak selalu kok ucapannya tuh syukur, terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih Tuhan. Karena kita akan tergoda untuk menghitung-hitung, menilai-nilai apa yang Tuhan sudah buat bagi kita saat ini juga, sesuai atau enggak dengan keinginan, harapan, dan doa-doa kita. Kalau doa kita nggak dikabulin, kita nggak punya alasan buat bersyukur. Kalau Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa kita, mau ngomong apa lagi ketika bersyukur? Nah,
Anda bisa membuka Mazmur bab 145. Di situ ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 21. Silakan Anda bisa ambil stabilo Anda atau pulpen Anda. Bisa warna merah, bisa warna biru, silakan suka-suka. Seperti yang saya lakukan dalam kitab suci saya saya stabiloin, terus juga ada poin-poin tertentu saya kasih bintang gitu. Jadi besok-besok ketika saya baca lagi firman ini, minimal saya yakin saya pernah membacanya dan pasti ada inspirasi yang Tuhan kasih buat saya. Dalam Mazmur 145 ini 12 kali si pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Mana Romo? Saya nggak menemukan Romo kata syukur sekalipun. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan-kebaikan Tuhan tidak melulu terungkap dengan kata-kata syukur dan terima kasih. Tetapi yang dilakukan oleh si pemazmur adalah dia mengenali siapa Tuhan, bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah yang dia ungkapkan dalam doa-doanya. Siapa Tuhan bagi dirinya, apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidupnya, termasuk yang diperbuat oleh Tuhan Allah kepada nenek moyangnya, kepada generasi-generasi sampai kepada kehidupannya, dan terus sampai selama-lamanya. Diungkapkan begini: Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Di sini, di ayat 1, pemazmur mengenali, mengimani Tuhan Allah sebagai Raja atas kehidupannya. Lord, you are the King of my life. Tuhan adalah Raja bagi kehidupannya, bagi keluarganya, bagi pekerjaannya, bagi relasinya, bagi seluruh alam semesta ini, seluruh ciptaan ini. Tuhan adalah Raja. Jadi, dia menempatkan Tuhan pada posisi yang seharusnya. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang merancang, Tuhan yang mengatur, Tuhanlah yang berkuasa. Meskipun kita semua disebut adalah raja bagi kehidupan kita sendiri, artinya kita harus berkuasa atas kedagingan kita. Kita harus berkuasa atas kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita harus mengatur kehidupan kita. Hidup itu harus teratur. Yang mengatur adalah raja. Kemudian juga hidup harus dirawat, hidup harus dipelihara, hidup harus berkembang. Itu semua tugas-tugas raja. Nah, meskipun kita adalah raja bagi kehidupan kita masing-masing, tapi ada raja di raja, Sang Maharaja, yaitu Allah sendiri yang berkuasa atas diri kita semua. Di ayat 2 dia mengatakan, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa belajar dari pemazmur, memuji Tuhan itu harus setiap hari sepanjang waktu seumur hidup kita. Mau kita ada mood atau enggak mood dalam bersyukur, mau kita lagi susah maupun senang, mau kita lagi dalam masalah maupun enggak lagi ada masalah, tetaplah bersyukur. Itu kuncinya. Nah, di ayat 3 sekali lagi nih, untuk kedua kalinya pemazmur memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Di sini saudara-saudara, si pemazmur mengungkapkan apa yang dia imani. How great thou art. Tuhan, Engkau besar, jauh lebih besar rencanamu daripada apa yang aku pikirkan, daripada yang aku bayangkan sekalipun. Rancanganmu jauh lebih besar daripada ketakutan-ketakutanku akan masa depan. Kasih pengampunanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosa masa laluku. Dosa-dosa yang menurutku bahkan tidak akan bisa diampuni sekalipun. Saudara-saudara, how great thou art. Masuk tunduk dalam kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Itulah yang dikenali oleh si pemazmur. Itulah bentuk syukurnya pada Tuhan. How great thou art. Kemudian di ayat 8, untuk ketiga kalinya pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Apakah Anda ingat? Ini adalah intisari dari iman orang-orang Israel. Inilah pengenalan mereka akan Allah. Adonai El Rahum, Wehanun, Erekafayim, Werafeset Wemet. Ya, ini dia. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Itu yang ketiga. Kemudian yang kesembilan, dia mengungkapkan begini. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara-saudara, rasa syukur si pemazmur terungkap dalam imannya, dalam doa-doanya. Tuhan itu baik. Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa kita semua, saya, Anda, seluruh makhluk ciptaan, langit, bumi, semua diikat oleh kuasa yang sama, yaitu kuasa kebaikan. Apakah Anda ingat waktu kisah penciptaan? Allah menciptakan seluruh alam semesta dan Allah mengatakan semua yang diciptakan adalah baik, termasuk manusia sangat amat baik. Maka kebaikan-kebaikan yang dia temukan dalam tanaman, dalam rerumputan, dalam gunung, matahari, bulan, bintang, dalam sesamanya, dalam dirinya, membuat dia untuk melihat siapa penciptanya. Tuhan, Engkau baik. Saudara-saudara, ketika Anda ragu-ragu dengan doa-doa Anda, ketika Anda sedang tidak bisa bersyukur, ketika Anda hidupnya penuh dengan masalah demi masalah, pegang satu kepercayaan ini. Tuhan itu baik. Itu yang keempat. Bagaimana si pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya. Kemudian di ayat 13 sampai 20 itu ada rentetan bagaimana rasa syukur dari si pemazmur. Di ayat 13 diungkapkan, Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi rasa syukur terungkap dari bagaimana si pemazmur mengenali siapa Tuhan, mengenali sifat-sifat Tuhan, mengenali cara kerja Tuhan, mengenali keputusan-keputusan Tuhan. Kalau tadi dia mengatakan Tuhan itu baik, yang kedua sekarang Tuhan setia dalam segala perkataannya. Saudara-saudara, meskipun kita tidak setia, meskipun kita mudah untuk selingkuh, mudah untuk hancur, merusak kesetiaan, merusak kepercayaan, Tuhan tetap setia. Betul-betul Tuhan tidak bisa mengingkari firman-Nya sendiri. Tuhan sangat mencintai saya, sangat mencintai Anda juga. Itu yang kelima. Di ayat 14 yang keenam. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Jadi si pemazmur mengalami setiap dia jatuh, setiap dia hancur, setiap dia terpuruk, Tuhan menjadi penopang yang bisa diandalkan, yang membuat dia bangkit berdiri lagi, melanjutkan perjalanannya. Ingat saudara-saudara, ketika kita pulih dalam kehidupan kita, seringkali kita lupa bersyukur, seringkali kita lupa siapa yang membuat kita bangkit. Kita langsung mikirnya duit, bantuan dari bank, dan lain sebagainya. Ada campur tangan Tuhan. Tuhan bisa bekerja 1001 cara untuk menopang dan menolong kita. Jangan lupakan sang aktor utama ini. Yang ketujuh, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Jadi di sini mau diungkapkan Tuhanlah yang memelihara, Tuhan yang menghidupi, Tuhan yang memberi kita makan, asupan supaya kita hidup. Bukan cuma nasi, tempe, sayur, tetapi roh kehidupannya. Roh hidup itu sendiri yang tinggal dalam diri kita, yang membuat kita hidup. Kemudian yang ke-8, ayat 16. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Saudara-saudara, kalau kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya anakku lulus. Kalau engkau berkenan Tuhan, Tuhan selalu berkenan pada hal-hal kebaikan yang membawa keselamatan bagi kita. Tuhan selalu berkenan. Berkenan artinya bersedia, siap menolong. Tuhan memberikan perhatian kepada kita, anak-anaknya, terhadap rintihan, isak tangis, permohonan kita. Tuhan berkenan.
menyediakan waktunya, hatinya buat kita. Tuhan siap mengulurkan uluran tangannya buat kita. Tinggal bagaimana mau kita sambut atau tidak. Kemudian yang berikut di ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudara-saudara, kalau Anda sering kali digoda untuk melihat, untuk menilai hidup ini nggak adil, keluarga saya nggak adil, perusahaan saya nggak adil, anak-anak saya nggak adil, dan semuanya tampak nggak adil. Dunia memang tidak ada yang adil, saudara-saudara. Apalagi ketika hukum bisa dibeli dengan uang, ketika orang-orang berkuasa bisa memonopoli segala hukum. Tetapi Tuhan, Sang Maha Kasih, adalah Tuhan yang adil. Mungkin Tuhan nggak membalas kebaikan-kebaikan saya hari ini. Tuhan bisa membalas kepada anak-anak saya. Bisa jadi itu cara kerja Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Bisa jadi ketika kita berdoa, kok kayaknya kok Tuhan tuh nggak langsung menjawab. Bisa jadi Tuhan menjawabnya dalam diri orang-orang di sekitar kita. Itu Tuhan yang adil. Kemudian di ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di sini saudara-saudara, bukan si pemazmur sadar, bukan cuma Tuhan yang penuh kesetiaan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang siap menolong buat dirinya, tapi dia sebagai manusia juga diajak untuk hidup setia, juga diajak untuk dekat pada Tuhan. Jadi betul, yang namanya doa adalah sebuah relasi dua belah pihak antara kita dengan Tuhan. Tidak satu aktif, yang satu pasif, tetapi sama-sama gerak aktif, sama-sama gerak mendekat. Tuhan yang dekat, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia, mengajak kita untuk dekat, juga hidup dalam kesetiaan, punya kebaikan hati, punya kualitas dalam hidup ini. Kemudian dikatakan yang berikut di ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Artinya saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang maha mendengar. Meskipun kita menjerit dalam doa, atau kita cuma berbisik dalam doa, atau kita cuma membatinkan apa yang kita doakan, Tuhan dengar. Apalagi teriakan mereka yang sangat ditindas dalam kehidupannya. Apalagi mereka yang dimusuhi dan dianiaya karena kebenaran. Apalagi mereka yang hidup dalam kesetiaan dengan hukum-hukum Tuhan. Tuhan selalu mendengar. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini luar biasanya arti sebuah doa dalam Mazmur 145. Nah, yang terakhir di ayat 20, bagaimana rasa syukurnya terungkap. Dia mengatakan, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang jahat akan dibinasakannya. Saudara-saudara, di sini si pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya bagaimana Tuhan melindungi kehidupannya. Seperti sebuah perisai yang tidak kelihatan, atas bawah, depan, belakang. Tuhan seolah-olah menjadi pelindung, perisai, tameng yang kuat bagi dirinya. Bisa jadi mungkin kok hari ini saya adem-adem aja ya. Tuhan melindungi kita. Orang jahat mau deketin kita langsung mental, langsung menjauh. Orang yang mau punya niat buruk buat kita udah mungkin kesandung duluan. Mungkin kita nggak merasa apa-apa, tapi setiap saat Tuhan bekerja melindungi anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah contoh-contoh ungkapan syukur yang terungkap dalam bagaimana kita mengenali Tuhan, bagaimana kita mengungkapkan siapa Tuhan, sifat-sifatnya, cara kerjanya, rencananya, rancangannya buat kita. Jadi dari Mazmur bab 145 ini, mudah-mudahan Anda ketika berdoa dipenuhi dengan rasa syukur, dan Anda tidak kaku lagi dalam bersyukur. Anda tidak bersyukur yang itu-itu lagi. Belajarlah seperti Mazmur bab 145, mengenali siapa Tuhan. Berterima kasih buat semua kebaikan-kebaikan apa yang telah Tuhan perbuat buat kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, dan juga di share.